new spaceship is being transported, and they need to complete the Pada akhirnya, program naturalisasi pemain keturunan telah menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Terbukti dengan performa apik melawan tim-tim besar Asia, seperti Arab Saudi dan Bahrain. Kini di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus mengincar talenta diaspora lain, termasuk 7 nama pemain keturunan termahal yang baru-baru ini diungkap media Belanda, seperti Emiliano Jonathans dan Tristan Goya. Menariknya, media Belanda termasuk Football Bremer hingga Transfer Market Belanda baru-baru ini membocorkan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dengan nilai pasar tinggi dan berpotensi bergabung dengan timnas dalam waktu dekat. Siapa saja mereka? Berikut 7 nama yang berpotensi untuk bisa jadi tambahan kekuatan timnas Indonesia selanjutnya. Pascal Struijk, Leeds United. Pemain pertama dengan nilai pasar tertinggi adalah Pascal Struijk. Pemain ini punya market value sebesar 16 juta euro, yang setara dengan 264 miliar rupiah. Pascal sendiri adalah bek tengah Leeds United. Dirinya memiliki darah Indonesia dari kakeknya, yang dikenal sebagai bek tangguh di Championship Inggris. Musim ini ia bahkan sukses membawa Leeds memuncaki klasemen Championship dan berpeluang untuk mengantarkan timnya lolos ke Premier League. Secara individu, aksinya juga mengesankan. Sepanjang musim, ia memiliki rata-rata rating 7,34 dengan 5 gol telah ia cetak. Untuk seorang defender, itu keren banget. Meski pernah dipanggil Belanda U21, ia belum terikat dengan tim senior, sehingga masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Di sisi lain, PSSI dikabarkan telah mendekatinya sejak 2022. Dan menurut laporan Football International pada 22 Maret 2025, prosesnya sedang diintensifkan. Selanjutnya adalah Jayden. Ia adalah pemain dengan nilai pasar termahal kedua di bawah Pascal Struijk, yakni 14 juta euro. Atau kalau dirupiahkan, itu setara dengan 231 miliar rupiah. Jayden Oosterwolde sendiri merupakan seorang defender. Ia bisa main di center back atau back kiri Fenerbahce. Lahir pada 14 April 2001 dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan yang belum dirinci. Sebagai defender, ia dikenal sebagai bek modern dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Selanjutnya, sama seperti Pascal, PSSI juga telah berkomunikasi dengan sang pemain dan dirinya belum menutup pintu untuk membela Indonesia. Ketiga, ada nama yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Jairo Riedewald. Pemain ini memiliki nilai pasar 2,2 juta euro, yang setara dengan 36,3 miliar rupiah. Jairo sendiri merupakan gelandang bertahan hebat dengan pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Sebelum bergabung ke Royal Antwerp di Liga Belgia musim ini, ia adalah gelandang Crystal Palace selama 7 musim. Dengan kualitas yang dimiliki oleh Jairo, dirinya sendiri sejatinya pernah bermain untuk timnas Belanda senior sebanyak 3 caps, yakni pada 2015-2016, tetapi karena tidak ikut turnamen resmi, ia masih bisa beralih ke Indonesia berdasarkan aturan FIFA. Meski begitu, entah kenapa, sejauh ini Jairo belum bisa gabung timnas. Meski PSSI dan Jairo telah berkomunikasi lama, dengan Jairo juga setuju untuk gabung tim Garuda. Kita akan tetap menantikan pemain ini, di mana Riedewald bisa jadi opsi untuk memperkuat kedalaman lini tengah tim Garuda, dan menularkan pengalamannya untuk pemain muda lainnya. Tristan Goya, Ajax Amsterdam. Meskipun usianya baru 20 tahun, namun Tristan ini sudah punya nilai pasar yang sangat tinggi. Menurut data, nilainya saat ini adalah 2 juta euro yang setara dengan 33 miliar rupiah. Sebagai pemain muda, Tristan Goya ini merupakan bek serba bisa Ajax. Lahir pada 2 September 2004 dan memiliki darah Maluku dari ibunya. Ia adalah sosok yang sudah lama diincar PSSI. Dan menurut wawancara yang kami kutip dari bola.net, ia terbuka untuk membela Indonesia. Meski begitu, kita belum tahu ya sejauh mana proses naturalisasi sang pemain saat ini. Kelima, mungkin ini yang jarang dibicarakan, Tommy Luciano Santiago. Pemain ini sendiri memiliki market value 1 juta euro atau 16, miliar rupiah. Menurut hasil penelusuran, pemain 25 tahun ini memiliki darah Belanda, Curaçao, dan Indonesia. Meski begitu, kita belum tahu rinciannya soal darah Indonesianya dari mana. Secara kualitas, Santiago sendiri menjadi bek reguler di timnya. Jebolan Utrecht itu tercatat telah berhasil 27 kali mencetak gol di musim ini. Meski sayang, timnya William II berada di posisi ke-16 saat ini, di atas Al Merseyside, tim dari Tom Haye yang ada di posisi paling bawah.
Emiliano Jonathans, FC Utrecht. Nama pemain satu ini sepertinya udah nggak bakal asing, bukan? Emiliano sendiri memiliki nilai pasar 900.000 euro yang setara dengan 14,85 miliar rupiah. Sebagai pemain, Emiliano Jonathans adalah penyerang sayap FC Utrecht yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya, Deco Jonathans. Saat ini sendiri, Deco sudah ada di Indonesia dan diperkirakan tengah melakukan diskusi soal perpindahan kewarganegaraan dari sang putra. Sementara itu, media di Belanda Football Premier sendiri menyebutnya sebagai bintang muda yang bisa segera debut untuk Indonesia. Secara kualitas, meski masih 20 tahun, Emiliano ini sudah sangat matang. Punya kelebihan di kaki kiri. Emiliano punya skill dan kreativitas individu yang di atas rata-rata, sehingga mendapatkannya akan jadi tambahan kekuatan signifikan untuk tim Garuda. Bayangin aja dulu, Emiliano ada di sektor lini serang timnas dan berdua dengan Ole Rummenigge. Keren banget kan? Miss Klein, Sparta Rotterdam. Di antara pemain lainnya, Miss Klein mungkin yang paling kecil market value-nya. Pemain 20 tahun ini tercatat memiliki nilai pasar 250.000 euro. Dalam rupiah, itu setara dengan 4,125 miliar rupiah. Namun, ia adalah pemain muda potensial. Pemain yang saat ini membela tim Eredivisie Sparta Rotterdam itu memang jarang dimainkan musim ini. Tapi wajar, ini adalah musim pertamanya di level senior. Sebelumnya, ia adalah bintang utama di Feyenoord kelompok usia. Ia juga pernah jadi bagian dari timnas Belanda kelompok umur dan jadi kapten. Dan kami pikir, jika timnas mencari generasi selanjutnya, Miss Klein adalah opsi yang menarik. Nah, jadi itu tadi adalah 7 nama pemain yang di-list oleh laman transfer market Netherlands atau Belanda yang bisa gabung timnas Indonesia. So, dengan proses naturalisasi yang terus berjalan, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin nyata. Jadi, tunggu apa lagi? Menurut kalian gimana? Angkut semua? Atau pause dulu lah? Tepat seminggu yang lalu kita menyaksikan kemenangan Timnas Indonesia yang sangat spesial, di mana saat ini para pemain Timnas Indonesia sudah fokus ke klubnya masing-masing. Ada beberapa pemain yang langsung bermain luar biasa setelah pulang dari membela Merah Putih. Siapa saja mereka? Ya, kita akan bahas tuntas di sini. Semua berita terlengkap Timnas hari ini, dari target terbaru yang ditetapkan Bapak Erick Thohir serta persiapan Timnas U17 yang sudah matang. Tom Haye berhasil mencetak 1 assist dan bermain selama 90 menit dan membawa Almere City meraih kemenangan. Tom Haye nampak sudah sering bisa bermain selama 90 menit, yang artinya Tom Haye berhasil membuat peningkatan di staminanya. Pada laga ini, Tom Haye menjadi pemain yang mendapatkan rating paling tinggi dan membuat dirinya masuk dalam Team of the Week Eredivisie. Selain Tom Haye, ada juga Kevin Dix yang kemarin malam bermain sangat gemilang. Kevin Dix berhasil mencetak clean sheet dan membawa FC Copenhagen meraih kemenangan. Pada laga tersebut juga Kevin Dix kembali dipercaya menjadi kapten tim. Tentunya peningkatan seperti ini sangat positif bagi para pemain Timnas Indonesia. Karena saat ini Indonesia setidaknya punya 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia, yaitu melawan Cina 5 Juni dan melawan Jepang 10 Juni mendatang. Di mana 2 laga ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Mengingat Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir sudah menjabarkan target untuk Timnas Indonesia di 2 laga bulan Juni nanti. Targetnya adalah setidaknya mendapat 3 poin lagi, yang mana harus menang melawan Cina di GBK. Sehingga Indonesia bisa mengunci posisi 3 ataupun 4 di grup C dan lolos ke ronde keempat. Akan tetapi, Erick Thohir juga mengatakan bahwa bukan hal yang tidak mungkin bahwa Indonesia bisa mengalahkan Jepang, ujar Erick Thohir. Ya, walau saat ini masih belum banyak yang mengunggulkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi semua itu adalah motivasi untuk kita dan timnas kita membuktikannya di lapangan. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Jadi target dari Bapak Erick Thohir bisa terbilang sangat realistis untuk bisa dicapai. Yang mana kabar baiknya Timnas Indonesia Senior dikabarkan akan menjalani laga uji coba sebelum melawan Cina. Mengingat hampir seluruh kompetisi Liga Eropa akan berakhir di bulan Mei sekitar tanggal 25.
Jadi timnas Indonesia bisa melaksanakan laga uji coba terlebih dahulu sebelum melawan Cina. Laga uji coba ini kabarnya bertujuan untuk membentuk lagi chemistry dan mematangkan strategi sebelum melawan Cina dan Jepang. Menarik untuk kita nantikan negara mana yang akan menjadi pilihan PSSI untuk laga uji coba timnas Indonesia. Siapa nih menurut teman-teman? Negara dari ASEAN kah? Atau bisa jadi lawan timnas pusat? Kalau iya lawan uji cobanya timnas Belanda sih bakal gokil banget cuy. Yang mana diketahui target-target itu bukan hanya ditunjukkan kepada timnas senior saja, akan tetapi Erick Thohir juga menargetkan Piala Dunia U17 yang akan dimulai kualifikasinya melalui Piala Asia tanggal 4 bulan ini. Yang mana timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto hanya perlu finish di posisi 1 ataupun posisi 2 di grup ini. Maka secara otomatis timnas U17 lolos ke semifinal Piala Asia, sekaligus mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia U17. Mengingat masyarakat menantikan cara bermain anak asuh Nova Arianto ini, secara timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto digadang-gadang punya permainan yang sama dengan era Shin Tae-yong, pertandingan timnas U17. Jadi pertandingan kedua yang paling dinantikan masyarakat setelah timnas senior. Jadi menarik untuk kita nantikan akan seperti apa gaya bermain anak asuh Coach Nova Arianto ini. Mengingat secara fisik Coach Nova Arianto benar-benar berhasil merubah fisik para pemain, masa otot para pemain timnas U17 juga bertambah dan lebih kekar. Tak heran kesuksesan Coach Nova Arianto membentuk fisik dan mental para pemain dipuji langsung oleh Coach Gerald Vandenberg. Coach Gerald Vandenberg menilai bahwa Coach Nova sudah melakukannya dengan benar dan sangat baik. Karena fisik dan mental sangat penting bagi pemain usia muda. Coach Nova Arianto sendiri mengatakan sangat yakin mental para pemain akan membuat ajang Piala Asia kali ini membuahkan hasil yang maksimal. Tak heran masyarakat sangat antusias menanti laga Piala Asia U17 yang akan dimulai pada tanggal 4 bulan ini. Ya tentunya dukungan dari kita semua akan menjadi energi positif bagi para pemain. Jadi mari teman-teman giliran kita mendukung perjuangan adik-adik kita untuk mencapai target Piala Dunia. Komen dukungan kalian di bawah ya. Dan seberapa yakin kalian dengan timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto ini? Selain timnas U17, Erick Thohir juga memasang target untuk timnas U23, yang mana diketahui timnas U23 akan dinakodai oleh Coach Gerald Vandenberg. Target untuk timnas U23 adalah lolos Piala Asia U23 dan lolos Olimpiade 2028 mendatang. Coach Gerald akan memikul beban ekspektasi tinggi dari masyarakat. Mengingat timnas U23 sebelumnya bisa dibilang mendapat hasil yang bagus di era Shin Tae-yong dan bahkan selangkah lagi lolos Olimpiade saat itu. Erick Thohir juga sudah membahas timnas U23 dan bertemu langsung dengan Gerald Vandenberg beberapa waktu lalu. Semoga Coach Gerald Vandenberg bisa mewujudkan timnas U23 masuk Olimpiade ya teman-teman. Akan tetapi kita harus tetap dukung apapun hasilnya nanti. Kabar selanjutnya, media Vietnam tantang Indonesia turunkan skuad terbaik di ajang Piala AFF mendatang. Media Nguyen ini secara terang-terangan menantang Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik mereka, yang sama seperti kualifikasi Piala Dunia untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah raja di ASEAN. Akan tetapi, banyak fans timnas Indonesia menilai bahwa Piala AFF sudah tak penting lagi. Biarkan PSSI fokus untuk memanfaatkan turnamen AFF sebagai regenerasi pemain muda saja. Yang mana diketahui turnamen AFF adalah sepak bola bergaya Mortal Kombat. Kaki di kepala-kepala di kaki sering terjadi. Jadi turnamen ini harusnya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Ya, semoga info-info barusan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan seputar perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.